penjelasan diri manusia terdiri 3 komponen. Komponen pertama adalah jasmani, kedua adalah ruhani. Ruhani yang ditiupkan pada usia 120 hari. Ya, di bawah itu belum bertelur. Ya. Ketika sudah 4 bulan itu, maka anggota tubuh sudah sempurna, maka ditiupkan roh oleh Gusti Allah dalam satu ayat Al-Quran. Nah itu ruh, dan satu lagi adalah jiwa. Ketika jasmani tanpa ruh dan jiwa disebut mati. Ketika jasmani dengan ruh tanpa jiwa disebut tidur atau koma. Koma adalah tidur dalam, sedangkan tidur ya tidur biasa. Ketika orang sedang tidur tidak ada jiwa, maka baginya tidak berlaku hukum syariat, ibadah dan sebagainya. Alias orang gila ya. Ya, sama dengan Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Orang bertanya sholatnya bagaimana dan sebagainya. Baginya jiwanya sedang diangkat oleh Allah sehingga dia tidak wajib melakukan suatu amalan ibadah. Bebas bersyarat lah. Nah, begitu. Nah, itu jiwa yang diangkat, bukan ruh. Nah, sekarang adalah masalahnya banyak yang mengkategorikan bahwa jiwa itu adalah qalb. Kalau saya berbeda pendapat, qalb adalah pusat interaksi jiwa, kemudian ruh dan pikiran. Itu qalb namanya pusatnya. Gitu. Jadi dengan pikiran yang bagus dan jernih, maka qalb itu akan terang. Maka kesinergisan antara jiwa, ruh itu sinergis, sangat lancar sekali, terang, begitu, karena nggak tabrakan, begitu. Nah ini jiwa, jadi jiwa itu perilaku. Kita ngomong begini berhadapan, ini jiwa yang bermain. Selagi jiwanya masih terpasang dengan jasad dan ruh, maka wajib baginya ibadah. Ketika terpasang jiwanya tidak normal atau cacat atau orang gila, tidak wajib baginya. Atau jiwa mereka yang pikun sehingga tidak lagi hafal mana waktu sholat, mana yang bagus, mana yang enggak, kadang malu pun sudah enggak ada, dia telanjang dan sebagainya, baginya tidak wajib karena sudah uzur, dalam arti sudah pikun, sudah ngerti apa-apa. Begitu. Jadi jiwa ini yang dinilai sebagai amal ibadah. Gitu loh. Yang dipertanggungjawabkan itu hasil perbuatan jiwa. Dari mana jiwa lahir? Dari perpaduan ruh dan pikiran serta panca indera yang ada. Panca indera ini akan dibawa kepada pikiran. Gitu loh. Menghasilkanlah perpaduan dengan ruh adalah kehidupan jiwa. Begitu. Jiwa ini yang dinilai. Begitu. Nah orang mati, sebelum mati dicabut jiwanya dahulu, maka terjadilah koma, sakaratul maut. Maka pada saat itu jiwa tidak ada, maka baginya tidak ditutup, sudah itu taubat. Karena jiwanya sudah, yang dihitung ini sudah nggak ada, ditutup perhitungannya saat sakaratul maut. Pertanyaannya, apakah benar sakaratul maut itu sakit sekali? Ini yang harus digali. Begitu, karena sudah nggak ada jiwa. Orang ditempeling sakit, aduh merasakan sakit itu karena jiwa. Ya. Orang gila bukan aduh sakit, senyum ditempeling. Ya. Karena jiwanya sudah nggak benar. Gitu. Ya, hitungannya kalau sama aja kalau jiwa kan kita diinjek kakinya yang aduh mulutnya kan gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi ketika jiwa sudah nggak selaras lagi, sudah tidak benar, sudah konslet, sudah sakit dan sebagainya, itu baginya sudah nggak wajib lagi hukum ibadah. Sama dengan orang yang idiot, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kemudian jiwanya nggak normal, idiot. Nah ini juga tidak masuk peringatan dari luar. Peringatan atau bimbingan dan ilmu dari luar nggak masuk sama sekali pada diri karena budak, nggak bisa melihat dan sebagainya, maka baginya pun nggak berlaku hukum karena jiwanya nggak terbentuk. Hukum dari ya, jiwanya nggak terbentuk karena pikiran tidak main. Kalau udah pikiran main bersatu dengan ruh dalam satu jiwa jasmani, maka bersatunya itu di qalb. Ekspresi dari persatuan itu muncullah jiwa. Jasad bisa dipegang, bisa dilihat. Ruh tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Sementara jiwa tidak bisa dipegang, tapi bisa disaksikan dari perilaku.
dan dirasakan. Iya. Dan bisa dirasakan. Misalnya contoh kamu ngomong, aduh kamu cantik, seneng banget hatinya karena merasakan dari ucapan dia. Iya. Tapi cantik itu seperti apa kita nggak bisa dipegang. Cantik kayak apa bentuknya? Relatif masing Gitu. Jiwa. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nggak bisa dipegang, bisa merasakan atau bisa melihat, bisa ditangkap oleh panca indera. Begitu. Ini yang menerangkan jiwa ruh yang saya dengar. Yang saya jadi paham. Antara qalb dan jiwa dibilangnya sama. Antara ruh dan jiwa dibilangnya salah. Sama, itu saya nggak sepakat. Karena nanti akan bentrok dengan pemahaman. Kalau dilihat ditinjau dari ilmu-ilmu lainnya. Ketika ditanya kenapa ketika Fir'aun tenggelam, kemudian dia mengucapkan benar, Tuhannya Musa, kemudian dikatakan di sana sudah ditutup pintu taubatnya, karena jiwanya sudah diangkat. Itu adalah sakaratul maut. Gitu. Jadi sudah ditutup. Ketika jiwa diangkat, maka semua penilaian, semua itu sudah ditutup, sudah nggak ada lagi. Nah, ketika orang itu tidur, diangkat jiwanya, maka tidak dinilai selama tidur itu. Iya. Mau tidurnya nempelin orang nggak apa dalam macam, selama dia nggak sadar nggak ada jiwa itu, maka jiwa itu adalah kesadaran yang murni, itulah jiwa. Beda. Makanya ini masih belum. Karena tidak, memang untuk menjelaskan ini semua harus ditunjang oleh berbagai macam ilmu. Iya, aspek. Nggak bisa dari ilmu belajar di pesantren lama tanpa ditunjang ilmu kedokteran kemudian bisa menerangkan dengan pas. Kecuali dia mempelajari ilmu lainnya. Begitu. Sampai sekarang belum. Hanya satu PR saya itu.